Oke, selamat pagi semuanya. Ya, setelah kita mempelajari bagaimana menghitung estimasi nilai persediaan dengan menggunakan metode gross profit method ya, eh, yang gross profit method ya, plus juga sebelumnya kita juga lihat bagaimana menghitung persediaan dengan metode LCNRV ya, lower cost net realizable value. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana menghitung cost of inventory menggunakan retail inventory method. Nah, ini biasanya digunakan oleh pedagang-pedagang eceran ya. Biasanya digunakan oleh pedagang eceran misalkan supermarket ya. Biasanya digunakan oleh pedagang eceran. Misalkan supermarket ya. Yang memiliki apa? Yang memiliki ya jenis barang ya yang bermacam-macam ya. Jadi kan kalau supermarket itu jenis barangnya macam-macam ya, dari mulai mereknya ya, jenisnya, ukurannya ya, dan seterusnya ya. Jadi memiliki jenis barang yang bermacam-macam. Nah, oleh karena itu ya, kalau misalkan sistemnya bagus nggak ada masalah, tapi kalau misalkan dia sistemnya maksudnya kurang mendukung gitu ya, maka bagaimana cara dia menghitung inventory itu ya, bisa menggunakan metode eceran ya, atau retail inventory method. Nah, misalkan gini, misalnya ya, dia ada persediaan awal inventory begini, ini di cost-nya, ini di harga retail. Jadi retail price itu maksudnya apa? Ya, jadi ada cost itu kan berarti original cost-nya ya, berarti ya harga belinya dia, gitu ya, cost-nya ya. Maksudnya kalau cost-nya itu berarti harga perolehan awal, ya. Lalu ada retail price. Retail price itu berarti adalah harga jual. Ya, kalau di pedagang-pedagang eceran kan yang ada di katalog itu ya misalnya ya, yang ada di barcode itu misalkan harga jualnya atau retail price. Ya, harga jualnya, ya. Nah, di sini misalkan cost-nya ya awalnya misalkan katakanlah sebesar 200.000. Nah, retail price-nya misalkan di sini berarti harga jual total ya dari berbagai macam jenis produknya dia. Misalkan retail price-nya 240.000. Oke. Lalu purchase. Ya, purchase-nya itu misalkan katakanlah dia membeli $500.000 ya, cost-nya. Nah, retail price-nya misalkan di sini 560.000 misalnya. Nah, berarti di sini totalnya kita lihat ya. In total ya, inventory-nya dengan cost berarti pada harga originalnya berarti 700.000 ya. Di retail price-nya itu misalkan sebesar 800.000 ya. Nah, oleh karena itu lalu kita lihat sales-nya ya. Misalkan sales atau penjualan. Penjualan itu misalkan di sini ya. Berarti kalau penjualan kan berarti di harga jual ya, berarti di harga retail ya. Penjualan itu kan berarti di harga jualnya ya. Berarti di harga retail, misalkan di sini penjualannya katakanlah sebesar 600.000. Oke. Nah, berarti kan sisa persediaan di harga retail ya, inventory endingnya di harga retail berarti 800 kurang 600. Nah, pertanyaannya berapa nilai ya inventory ending at cost-nya gitu ya? Berapa nilai inventory akhir at cost ya? Yang tersaji dalam laporan keuangan harus at cost. Karena yang tersaji dalam laporan keuangan itu kan harus sesuai harga perolehan. Ya, makanya ada konsep yang kemarin LCNRV gitu ya. Mana yang lebih rendah antara cost dengan NRV-nya. Jadi jangan sampai laporan keuangan kita itu overstated gitu ya.
Jadi jangan terlalu pede gitu. Makanya dicari kalau LCNRV itu dicari yang justru yang paling rendah gitu loh, yang memang benar-benar kita bisa realisasikan. Ya kalau memang harga jualnya turun gitu kan, ya di pasaran turun ya harus kita turunkan nilainya, jangan sampai tersaji itu terlalu besar. Nah, di sini juga kita harus menyajikan di laporan keuangan bukan di retail price. Kalau retail price itu kan berarti harga jual, ya. Harga yang tercantum di barcode-nya misalkan gitu ya, di tag price-nya itu, ya. Berarti kita harus yang add cost-nya, ya. Nah, berarti berapa nih add cost-nya? Berarti kita tentukan dulu di sini. Persentase, ini kan berarti ditanya berapa gitu kan. Ya, berarti kita hitung dulu di sini. Persentase cost to retail price-nya berapa? Berarti persentasenya berapa di sini? 700.000 total tadi ya. Bagi 800.000 100%. Ya. Oke, berarti 700 per 800 ya kali 100% ya. Berarti di sini dapat 88% ya. Oke, berarti kita ya udah mudah aja di sini, berarti inventory ending kita berapa? Inventory ending berapa? Berarti 88% ini ya. Oke, ini masih ada koma. 87,5% gitu ya. 87,5% dikali 200.000. Berarti berapa? 87,5 kali 200. Berarti salesnya berapa? COGS-nya jadi berapa kalau gitu? Ya, berarti COGS-nya selisihnya berarti ya, berarti 700.000 dikurangi dengan 175. Berarti 700 dikurangi dengan 175. Berarti kan kalau kita jurnal cash to sales ya, berarti di harga retail ya 600.000 ya. Berarti COGS ada inventory ya, sebesar ya 525. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada komen? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada istilah markup gitu ya. Nah, gini ya. Jadi misalkan contoh lain ya, misalkan contoh misalkan harga awal selling price awal ya. Misalkan kita punya harga jual awal itu misalkan awalnya 100. Lalu dinaikkan di markup. Di markup ya. Di markup misalkan 20. Ya. Jadi totalnya berapa? Jadi 120 gitu ya. Oke. Di markup 20 ya, jadi selling price-nya di sini awalnya ada 100, markup 20. Jadi harga jual jadi 120 ya. Lalu berikutnya ada markup cancellation ya. Ada markup cancellation. Berarti di cancel 5 ya. Markup cancellation berarti sekarang harganya 115 gitu ya. Oke. Jadi 115 di markup terus di cancel gitu ya. Oke. Lalu berikutnya misalkan di markdown dari 115 ya, misalkan di markdown jadi katakanlah 90 ya, di markdownnya misalkan katakanlah 25 ya, dari 115 ke 25 berarti berapa ya, berarti 90 ya, 90. Lalu ada markdown cancellation ya, markdown cancellation misalkan
markdown cancellation-nya misalkan 3. Berarti setelah itu dia menjadi ya 93 gitu ya. Nah, ini terkait dengan markup dan markdown. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana pengaplikasian dari markup and markdown ini. Ya. Oke. Ada yang namanya retail inventory method tadi ya, yang udah kita bahas di atas. Ya. Nah, retail inventory method ya used by retailers to compile inventory at retail price. Retailer can use a formula to convert retail price to cost. Ya, jadi metode yang digunakan oleh retailers ya to compile inventory at retail price. Ya, jadi dia kan mudahnya kan dia retail price itu kan berarti harga jual semuanya gitu ya. Oke. Lalu dia mengconvert untuk penyajian dalam laporan keuangan berapa? Kalau penyajian laporan keuangan kan harus add cost-nya gitu kan. Oke. Lalu metodenya. Nah kalau ini kan secara garis besarnya ya. Secara metode tuh ada 2 ya. Ada metode konvensional ya, atau metode konvensional di sini dia spiritnya sama dengan metode LCNRV ya. Kalau metode konvensional dia metodenya itu ibaratnya tuh spiritnya sama dengan LCNRV, lalu yang kedua tuh dengan cost method ya. Kalau LCNRV kan berarti mana yang lebih rendah gitu ya, antara cost sama NRV-nya atau dengan cost method gitu ya. Nah, itu kita bisa terapkan juga di retail. Oke, coba kita lihat ya. Di sini contohnya, misalnya illustration. The following data pertain to a single department for the month of October for FUG Incorporated. Ya. The following data pertain to single department for the month of October for FUG Incorporated. Prepare a schedule computing retail inventory using the conventional and cost method. Ya. Oke, di sini ada cost-nya. Ini cost dan retail ya. Sama kayak tadi ya, beginning inventory 52, harga retailnya 78. Pembelian 272, harga retailnya 423. Ya. Lalu freight in. Nah, freight in ini kan berarti ongkos angkut masuk ya. Nah, itu tidak ada retail price-nya ya ibaratnya ya. Ini kan bukan terkait dengan barangnya, ibaratnya tidak langsung di barangnya ya, tapi ini ongkos angkutnya gitu loh. Ya, shipping cost-nya ya. Itu kan secara keseluruhan diangkut 16.600, lalu ada purchase return ya. Purchase return kan berarti terkait dengan barangnya langsung gitu ya, maksudnya barangnya itu dikembalikan 5.600. Nah di sini harga retail barangnya dikembalikan itu adalah 8.000. Lalu additional markup, nah ini markup 9.000 ya, ada markup 9.000 sama kayak tadi ya. Lalu ada markup cancellation, berarti yang tadinya dinaikin, diturunin lagi. Lalu markdown, nah di sini udah net ya. Berarti kalau markdown net ini berarti kan kayak gini ya. Markdown berarti kan markdown 25, markdown cancellation 3. Berarti netnya berapa nih? 22 berarti ya. Oke. Markdown net ya. Nah di sini ada markdown net. Oke, ini kan di harga retail berarti kan. Di harga retailnya ya. Untuk markup maupun markdown. Lalu ada normal spoilage and breakage ya. Normal spoilage and breakage berarti di sini ada kerusakan normal ya. Ada kerusakan jadi barang-barangnya itu rusak ya. Barangnya mengalami kerusakan ya, dan breakage gitu ya. Oke, samalah ini ya, cacat ataupun rusak gitu loh. Ya, cacat ataupun rusak ya. Oke. Terus berikutnya sales. Nah, ini penjualan ya. Nah, terus di sini ada penjualan ya. Ada penjualan 390. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya ya? Di sini kita lihat ya, sama kayak tadi. Beginning 5278 ya. Purchase kita tambah ya.
Ini dengan conventional method 272, 423. Sama ya. 272, 423. Purchase return mengurangi ya. Purchase return 5.600 sama 8.000. Break in 16.600. Nah, markup-nya itu di atas. Markup net 7.000. Markup-nya berapa tadi? 9 sama 2. Berarti berapa? 7.000 ya. Markup net 7.000. Nah, berarti current year edition 283.422 sehingga total good available for sale 335 dan 500. Nah, berarti untuk mencari total inventory-nya ya, itu hanya inventory begini tambah purchase dikurangi retur ditambah break in sama markup. Ya, jadi yang menambah nilai dari inventory kita. Persediaan awal tambah pembelian tambah markup gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini berarti menjadi penghitung nanti berapa persentase cost to sell-nya. Ya. Berarti good available for sale kan 335 dan 500 di harga retail. Berarti persentasenya berapa? 335 dibagi 500. Berarti dapat 67%. Lalu markdown ya. Nah, markdown itu net 3.600. Itu di bawah ya, yang markdown yang mengurangi lah ibaratnya gitu ya, kecuali retur ya. Markdown normal spoilage and breakage 10.000 mengurangi ya. Lalu sales 390. Ya, berarti ending inventory-nya berapa? 96.400. Nah, sekarang ditanya berapa nilai inventory akhir dengan add cost-nya ya. Ya udah berarti berapa? 67% kali 96.400. Ya, karena persediaan akhir berdasarkan harga retail 96.400. Dikali 67%, dapatlah 64.58588. Ya, oke. Nah, gitu. Karena kalau di retail price itu kan ya ibaratnya yang namanya markup, markdown itu kan sangat umum ya. Kalau di department store itu kan buat promosi mereka. Ya. Gitu. Ibaratnya buat promosi mereka. Ketika misalkan musim-musim lebaran gitu ya, musim-musim hari raya ya. Nah, itu harganya dinaikin misalnya gitu. Tapi di musim-musim lagi Covid ya, harganya diturunin, di markdown gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang normal lah dalam perusahaan retail ya. Oke. Lalu berikutnya nah ini kalau ini menggunakan conventional method ya. Konvensional itu mirip dengan apa? LCNRV ya. Nah, coba kalau kita lihat cost method. Kalau dengan menggunakan cost method ya. Oke, apa bedanya? Kalau dengan cost method kita lihat di sini ya, markdown-nya itu masuk ke atas jadi sama. Kalau di sini kan tadi markdown-nya ke bawah ya, jadi nggak masuk dalam perhitungan persentase ini ya, tidak masuk dalam perhitungan persentase cost to sell, cost to retail ya. Tapi kalau yang kedua ya dia masuk, markdown-nya masuk ke atas ya, bedanya di situ ya. Kalau yang normal spoilage sama sale sama di bawah ya. Nah, sehingga dia menyebabkan apa? Kalau ini markdown-nya masuk ke atas, berarti kan nilai total inventory at retail kan makin lama makin berkurang ya kan. Kalau dia berkurang maka persentase cost to retailnya naik, betul nggak? Ya, dari 67,49. Nah, di sini makanya persediaan airnya jadi berapa? 96.400 sama ya. Tapi dikalikannya dengan 67,4,9. Ya, 67,49. Berarti inventory ending-nya at cost-nya itu lebih tinggi, 6506. Nah, makanya yang LCNRV itu lebih apa? Lebih yang konvensional tuh lebih menganut konsep LCNRV karena dia lebih rendah nantinya gitu ya, cost-nya tuh lebih rendah ya dibandingkan dengan yang cost method. Itu nanti dia cost-nya lebih tinggi. Nah, makanya di sini dia spirit-nya yang konvensional method itu adalah spirit LCNRV ya. Kalau yang ini spiritnya adalah ya at cost gitu ya. Oke, jadi istilahnya di sini inventory kita menjadi lebih besar. Paham ya? Oke, itu terkait dengan retail inventory. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ya, Erlang? Saya masih bingung Pak, cara menghitung 12-nya gimana ya Pak tadi? Ngitung apanya? Hitung good available for sale-nya itu tadi gimana ya Pak caranya? Oh, tinggal dijumlahkan aja ke bawah, ya kan? Tinggal dijumlahkan semua ke bawah, terus nanti persentasenya kan cost to retail kan, berarti 335 bagi 500 kan, sama kayak tadi di atas.
700 bagi Sip. 800. Itu kan mau menghitung berapa persentase cost to sell-nya kan, cost to retail ya. Jadi kalau konvensional method tentunya persentasenya dia akan lebih kecil dibandingkan dengan yang retail. Karena kalau retail kan di sini yang markdown-nya udah sebagai pengurang ya. Jadi pembilang penyebut. Kalau penyebutnya lebih kecil kan nanti ya maka persentasenya akan lebih besar gitu kan. Betul nggak? Ya, di sini di yang cara kedua penyebutnya dibikin lebih kecil gitu. Ya, sehingga di sini dia akan mendapatkan hasil yang lebih besar ya. Nah, ini juga ya cost to retail-nya ya di sini dia lebih tinggi ya karena yang markdown-nya nggak termasuk ya. Kalau yang ini markdown-nya termasuk. Oke, jadi ini latihannya ya. Setelah kalian kerjakan, when you undertook the preparation of the financial statement for the Tefler Company at January 31 2016, the following data were available. Ya, ini at cost at retail. Ya, inventory 1 Februari 2015 7800 98500 ya, markdown, markup, markdown cancellation, markup cancellation, purchase sale, purchase return allowance, sales return and allowance ya. Oke. Konvensional berarti gimana? Konvensional itu kan yang menganut LCNRV ya. 7898 purchases, oke. Lalu purchase return mengurangi ya. Net markup. Nah, net markup-nya di net aja. Berarti 63 kurang 20 berarti 53 ya. Oke, maaf. 63 markup markup 63, markup cancellation 10 ya, berarti 53 ya. Oke, berarti di sini kita hitung ya. Ya. Berarti total available for sale, berarti persen cost to sale-nya 286 bagi 440, 65% ya. Oke, lalu markdown. Net markdown-nya berarti markdown-nya 20, maaf, markdown-nya 35 kurang 20 berarti netnya 15 ya. Net sale 335. Oke, berarti ending inventory berapa? Berarti 65% kali 90.000. Oke. Kalau cost method ya bedanya apa? Markdown-nya di atas ya. Oke, ini markdown-nya di atas sehingga persentasenya dia akan menjadi lebih besar ya, 67,29 ya, sehingga ending inventory-nya yang 7,3 atau 67,29 kali 90 65,65 ya. Dengan yang konvensional ini pasti lebih kecil ya. Oke, ini adalah retail inventory method. Mudah ya? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Erlang? Kalau markdown yang net itu jadi kurang juga ya Pak, sama kayak net markup apa ditambah yang cancellation sama Ya, markdown-nya kan berapa di sini? 35 ya. 35 markdown cancellation 20. Berarti kan netnya berapa? Kan dia diturunin terus dinaikin lagi kan? Gitu. 35 jadi kurang. 35 dinaikin lagi 20 berarti kan netnya berarti cuma 15 ya enggak? Oh gitu. Saya kira ditambah lagi. Enggak, Turun lagi. kan di cancel. Ya kan? Oh, oke deh Pak. Oke, Amalia. Kenapa? Pak, ini net sale-nya kenapa 335 ya Pak? Karena saya pas hitung nulis tetap 345. Oke, sales-nya ini kan ada sales return ya? Kan net sales di sini. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti sales-nya tapi mengurangi tetap ya. Kan ada sales return. Ya, 345 kurang 10.000 kan? Berarti 335 kan? Kan net sales ya. Jadi kalau misalkan ada sales return ya mengurangi kan? Mengurangi sales kan? Gitu. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Oke. Kalau nggak ada, udah ya. Berarti untuk retail inventory method kita sudahi sampai di sini dulu ya.